Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di video keempat mungkin ya. Masih pembahasan seputar PDF ini. Kelanjutan yang kemarin. Sekarang pembahasannya adalah SNR ya, tentang SNR. Jadi SNR itu dibagi ada satu SNR yang kuat, kuat, dan keduanya tidak kuat. Kuat gitu teman-teman. Loh, kenapa ada dua? Padahal kan sama-sama SNR ya. Nah, nanti kita jelaskan semuanya di sini. Yang pertama kita mulai dulu ya. SNR yang kuat pada market ya. Pada materi terdahulu sudah dijelaskan mengenai arah harga. Nah, untuk arah harga ini kalau nggak salah itu ada di video kedua mungkin ya. Di video kedua tentang sumbu sebuah candle. Dan materi pembahasan kali ini adalah menentukan kekuatan sebuah SNR dari informasi candle yang baru lahir. Nah, singkatnya pasti sudah tahu ya. Support itu harga rendah dan resisten harga tinggi. Oke, lanjut. Nah, di sini dijelaskan resisten kuat adalah resisten yang terbentuk dari dua candle yang sama-sama memiliki informasi untuk turun. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya. Yang namanya resisten, ingat jangan kebalik. Resisten itu lahirnya candle hijau dulu, lalu candle merah. Teman-teman. Nah, untuk resisten yang kuat itu harus memiliki informasi untuk turun kedua-duanya. Nah, caranya bagaimana mengetahuinya? Nah, cara membacanya itu kan dari sumbunya teman-teman. Di video yang pertama itu, kalau misalkan ada candle hijau, itu arah informasinya itu mengikuti sumbu. Jadi ini informasinya turun ya teman-teman. Dan untuk candle merah sendiri, informasinya itu mengikuti body. Nah, ini turun juga. Begitu teman-teman. Jadi untuk kedua candle ini, ini informasinya sangat bagus, mendukung untuk penurunan teman-teman. Yang pertama ini turun, yang kedua turun. Nah, cara open posisinya, kalau kalian menemukan candle seperti ini, jangan ragu teman-teman. Langsung bisa open posisi setelah penutupan candle ini. Ini kalian bisa open posisi sell teman-teman. Maaf. Nah, setelah penutupan candle ini kalian langsung open posisi sell ya teman-teman ya. Atau untuk amannya kalian tunggu koreksi naik sedikit ya. Setelah dirasa cukup, misalkan di sini kalian bisa langsung open posisi sell teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi lebih bagus itu kalau misalkan open posisi itu, misalkan kalian mau open posisi turun ya, sell ya. Lebih baik itu nunggu candlenya naik sedikit koreksi. Nah, setelah ada di tengah-tengah, misalkan dirasa cukup nih, kalian baru open posisi turun. Untuk sebaliknya, ketika kalian mau open posisi buy, kalian tunggu candlenya ke bawah dulu sedikit, lalu kalian bisa open posisi buy. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ke sliding teman-teman gitu. Nah, untuk yang pertama ini balik ke topik lagi ya. Untuk yang pertama ini sudah bagus ya, ini sudah sangat kuat ini. Yang disebut resisten kuat seperti ini teman-teman. Keduanya itu memiliki informasi untuk turun. Terus bagaimana Kak untuk yang lainnya? Nah, untuk yang seperti ini sama disebutnya resisten. Karena resisten itu ingat yang pertama apa? Lahir candle hijau, lalu lahir candle merah. Itu yang disebut resisten. Apapun sumbunya ya, ingat ya. Apapun sumbunya itu tidak pengaruh. Kalau misalkan sudah lahir hijau lalu lahir candle merah itu disebutnya resisten.
Tetapi ini adalah resisten tidak kuat, teman-teman. Kenapa bisa disebut tidak kuat? Karena yang hijau ini memiliki informasi untuk kenaikan dan yang merahnya ini memiliki informasi penurunan. Kalau yang merah ini udah betul ya, info penurunan, tapi yang hijaunya ini memiliki informasi kenaikan, teman-teman gitu. Di sini resistennya. Begitu, teman-teman. Lalu bisa open posisi di resisten seperti ini, Kak? Bisa saja. Cuma ini resistennya tidak kuat, teman-teman, untuk seperti ini. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian mau open posisi, ya cari yang seperti ini saja. Maaf, cari yang seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan ketemu candle hijau, maaf, ada candle hijau, sumbu di bawah, ketemu candle merah, sumbunya di atas. Ini sudah bagus sekali nih. Kalian bisa langsung open posisi di situ 1 menit dulu. Kalau yang kayak gini lebih baik hindari karena ini memang kurang kuat. Untuk yang ketiga ini bagaimana? Untuk yang ketiga ini sama. Ini kurang kuat, teman-teman. Karena yang satu ini memiliki info turun, yang satu memiliki info naik. Tidak kuat karena merah memiliki info naik. Teman-teman, takutnya nanti setelah lahir candle merah ini akan nongol candle hijau karena si merah ini memiliki info kenaikan, teman-teman. Ada penolakan di sini. Begitu. Nah, seperti yang ini ya penjelasannya. Jika salah satu memiliki informasi naik, maka tetap menjadi resisten tetapi tidak kuat. Lebih baik untuk open posisi saat terbentuk resisten, kita mencari resisten yang kuat saja. Begitu, teman-teman. Nah, yang ketiga juga sama ini. Ini resisten juga. Resisten tetapi kurang kuat karena keduanya memiliki info naik. Begitu. Dan ingat ya, resisten itu hijau dulu baru merah, jangan kebalik. Kalau kebalik nanti kalian pasti ngaco untuk open posisinya. Nah, untuk yang kedua ya, tadi masalah resisten sudah, dan sekarang ini kita bahas tentang supportnya. Ingat support apa, teman-teman? Merah dulu, lalu candle hijau. Yang bawahnya ini disebut support. Gitu, teman-teman. Di sini support kuat adalah support yang terbentuk dari dua candle yang sama-sama memiliki informasi untuk naik. Nah, jadi kalau kalian ketemu yang dua seperti ini, merah info naik, hijau info naik, ya sudah, kalian tinggal open posisi di sini. Kalian bisa buy setelah penutupan candle hijau, atau kalian tunggu turun dulu, turun sedikit, koreksi, baru kalian bisa bidik buy. Gitu, teman-teman, agar menghindari sliding. Gitu, teman-teman. Nah, di sini seperti yang di atas tadi ya. Jika salah satu memiliki informasi turun, maka tetap menjadi support, tetapi tidak kuat. Informasi turun yang mana? Ini merah. Si merah ini masih memiliki informasi ingin turun, tetapi yang hijau ini kan naik. Di sini lahir support, tetapi di sini tidak kuat, teman-teman. Ini tidak kuat. Karena apa? Karena salah satunya ini masih memiliki info turun. Takutnya setelah ini nanti lahir candle seperti ini. Nah, karena dari yang merah ini masih ingin turun. Begitu, teman-teman. Jadi hijau ini koreksi. Nanti jadinya. Nah, yang ketiga sama ya, teman-teman ya. Ini kurang kuat juga. Kurang kuat, kenapa? Karena merah ini minta naik.
Tetapi hijaunya ini masih minta turun, teman-teman, begitu. Dan yang terakhir ini sama. Yang merah minta turun, hijau minta turun juga. Sini lahir support. Nah, ini jadi nanti misalkan kalian open posisi di seperti ini, takutnya nanti lahir seperti ini juga. Maaf, lahir seperti ini. Begitu, teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan open posisi, yang pasti-pasti saja kalian open posisi buy dengan mencari support yang seperti ini, dan kalian membidik sell dengan mencari support resisten yang seperti ini. Begitu, teman-teman. Saya ulangi ya materinya. Untuk membidik sell, kalian itu yang dibutuhkan apa? Resisten. Nah, resistennya itu yang seperti apa? Ya yang kuat seperti ini. Hijau memiliki info turun, merah memiliki info turun. Kalian bisa bidik sell 1 menit, atau tunggu naik dulu sedikit, lalu bisa sell 1 menit. Dan untuk membidik buy, yang kalian butuhkan adalah support. Supportnya apa? Yang kuat. Yang kuat bagaimana? Yang merah yang memiliki info naik, yang hijaunya memiliki info naik. Di sini setelah penutupan candle hijau, kalian bisa langsung bidik buy. Tetapi lebih baik lagi kalian tunggu sebentar, koreksi, lalu bidik buy. Agar apa? Agar kalian tidak terkena sliding di sini. Begitu, teman-teman. Kita cari amannya saja. Jadi misalkan itu agak turun sedikit, lalu kita bisa bidik buy. Atau kalau misalkan kalian mau bidik sell agak naik sedikit, kalian bisa bidik sell. Begitu, teman-teman. Takutnya ini kan lahirnya nanti doji. Jadi misalkan teman-teman nanti, kenapakah harus turun sedikit? Lebih baik seperti itu. Tetapi kalau misalkan kalian pas penutupan pun tidak masalah. Soalnya kebanyakan begini, teman-teman, di market itu, apalagi market yang agak agresif ya. Misalkan candle merah ya. Kita klik itu di menit 59. Begitu klik, ini udah loncat ada di sini, teman-teman. Nah, begitu. Sudah loncat di situ. Dan nanti sebetulnya betul ya kalian klik sell ya di sini ya. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi nanti candle merahnya seperti ini. Nah, maaf, kita gambar di atas aja ya. Jadi pentingnya itu kalian nunggu naik sedikit saat open posisi sell. Misalkan seperti ini, teman-teman. Ini candle merah. Nah, di sini candle merah. Kalian bidik sell pas perpindahan candle. Entah sinyal, entah apa, kalian itu loncat di sini. Open posisinya. Nah, sebetulnya ini profit, teman-teman. Karena apa? Karena lahirnya candle merah. Tetapi karena kalian buru-buru open posisi sell di sini dan ketarik sinyal mungkin ya, akhirnya adanya di sini. Candle yang lahir, candle ini, maaf, candle yang lahir ini ternyata jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, lahirnya seperti ini. Sedangkan kalian open posisi pas di sini. Yang terjadi apa? Loss. Betul kan? Makanya lebih baik kalian kalau misalkan open posisi itu
Kalian sabar nunggu lahir candle merah, misalkan kalian mau open sell. Sabar nunggu ini naik sedikit, misalkan naik sedikit sampai sini, kalian bisa di sini open sell 1 menit gitu teman-teman. Jadi sewaktu misalkan ini nanti jadinya candle merah seperti tadi, candle merah seperti ini teman-teman, jadinya nah kalian itu adanya di sini, jadi kalian bisa profit. Atau misalkan pahitnya ya, kita jangan bicara tentang itu dulu, manisnya, kita bicara pahitnya dulu. Yang lahir doji, kalau kalian OP-nya di sini, apa yang terjadi? Loss. Tetapi kalau kalian misalkan nunggu turun dulu, nunggu naik dulu, maksud saya nunggu di sini. Di sini kalian OP. Di sini kalian bisa profit. Atau baiknya kalian misalkan begini. Kalian sudah yakin ini bakal turun. Si candle merah ini bakal turun. Lalu kalian ketinggalan open posisi. Si candle yang berjalan ini sudah seperti ini. Ya sudah, mau diapakan lagi? Kalian tinggalin candle ini. Jangan berani-berani langsung kalian OP di sini. Ini resiko ya teman-teman ya, kalau misalkan itu. Lebih baik tinggalkan kalau sudah ketinggalan seperti ini. Saya tidak menyarankan ya. Gitu teman-teman. Nah, untuk support itu ulangi lagi. Untuk support kuat itu bagus sekali untuk open posisi buy. Yang dicari adalah merah infonya naik, hijau infonya naik, kalian bisa open posisi buy di sini, atau lebih bagus lagi turun dikit lalu bidik ke atas buy. Itu teman-teman. Untuk yang ini saya sendiri tidak menyarankan ya untuk open posisi ya, karena infonya itu dua-duanya tidak akurat, tidak sama gitu teman-teman. Nah, di sini ada keterangan penting, walaupun sudah terdapat resisten dan support yang kuat, untuk open posisi tetap harus perhatikan juga support dan resisten sebelumnya. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ini sudah terbentuk seperti ini, contoh ya, ini sudah terbentuk resisten dan support, kalian mau open posisi, maaf, ini sudah terbentuk support, kalian mau open posisi buy, tetapi di sini ada support sebelumnya. Bagaimana? Ya jangan dulu lah, kita tunggu ini nanti ngebreak. Misalkan di sini ada support resisten, di sini. Tunggu ini ngebreak ke atas, baru nanti kalian di sini bisa open posisi. Begitu amannya. Soalnya apa? Seperti yang saya sudah bilang sebelum-sebelumnya, kalau semua teknik yang kalian pakai itu akan dengan mudah dibatalkan oleh support dan resisten. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan udah ada support dan resisten di sebelahnya, ya sudah, jangan berani-berani open posisi walaupun kita sudah mendapatkan support yang kuat atau resisten yang kuat. Paham ya teman-teman ya? Ini sudah berapa menit? Ini sudah 19 menit. Mungkin itu saja teman-teman untuk hari ini, untuk video kali ini.
Yang jelas inti dari video ini, kalian kalau mau open posisi buy atau sell lebih baik tunggu support dan resisten yang kuat. Dan kalau kalian sudah menemukan support dan resisten yang kuat, kalian perhatikan arah kiri kalian dulu. Di situ ada support dan resisten tidak. Kalau ada support dan resisten, kalian jangan berani open posisi karena itu resiko. Ingat, semua strategi akan dengan mudah dipatahkan dengan support dan resisten. Begitu teman-teman. Oke. Jadi materi ini silahkan dipahami. Kalau misalkan kurang mengerti, nanti saya akan taruh link PDF-nya di bawah free. Nanti kalian bisa download di situ gratis ya, tanpa berbayar ya, karena saya tidak suka jual-jual PDF seperti ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Next kita akan belajar tentang candle rejection ya, dan banyak lagi nanti sebagai penerusan atau candle rejection sebagai pembalikan gitu di video selanjutnya. Tapi ya itu ya, karena ini sudah terlalu panjang, jadi kalau misalkan saya jelaskan takutnya nanti nggak paham. Jadi pahami dulu video yang ini. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk dapat video updatean dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.